selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya, Desi Purnamasari, jurnalis tribunbanten.com. Nah, kali ini bincang-bincang santai sore bersama perempuan cantik nih ya, siapa ya, yang nggak kenal dengan Mbak Mia Amalia. Oke, Mia ini adalah seorang atlet. Nah, siapa sangka sih perempuan nggak bisa main atlet yang berat ya. Dia adalah seorang atlet Muay Thai. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya tanya nih gimana sih kesehariannya Mia Amalia ini yang sebagai seorang atlet Muay Thai ini. Gimana nih, Mia? Keseharian belakangan ini ya untuk persiapan PON, kita di karantina di mes atlet, latihan seminggu dari Senin sampai Sabtu, pagi sore latihan terus. Liburnya ya? minggu aja. Liburnya minggu aja. Iya. Wow. Tapi sebelumnya kenapa nih Mia memilih Muay Thai ya? Hobi atau gimana atau apa nih? Awalnya sebelum Muay Thai itu kan Muay Thai baru masuk ke Indonesia itu tahun 2013, 2014. Sebelumnya Mia ikut wushu, sebelumnya juga silat. Dari SMP silat sampai kelas 3, masuk SMA masih silat juga. Nah, lulus dari SMA baru latihan di sini di Serang wushu, abis itu Muay Thai. Kenapa pindah-pindah? Karena peluangnya lebih banyak di situ, di Muay Thai. Di Muay Thai. Karena Muay Thai kan olahraga baru, atletnya pun belum banyak. Gitu. Nah, makanya peluangnya dibilang lebih besar. Lebih besar ya. Tapi emang suka olahraga yang ya dibilang suka olahraga bela diri ya. Hobinya emang gitu ya, bela diri gitu, Mas. Jaga-jaga juga ya sebagai perempuan gitu. Tapi sejauh ini apa sih manfaat yang diambil dari Muay Thai sendiri? Ada nggak sih, Kak? Manfaatnya kita disiplin aja sih, disiplin dari mulai bangun tidur, pola istirahat, pola makan juga, dan plusnya kan kita otomatis sehat ya. Iya benar-benar. Tapi ada nggak nih, maksudnya kayak jadi atlet Muay Thai ini harus ada pantangan apa ya? Maksudnya nggak boleh dilarang makan ini, makan itu gitu kan ya? Ada nggak sih Kak? Apa emang dari diri sendiri aja gitu nih? Itu sih tergantung orangnya. Ada yang bilang kalau misalkan makan pedas nanti nafasnya sesek atau engap gitu kan. Tapi kalau yang udah biasa nih enggak sih. Cuman paling kalau mau bertanding agak dikurangin aja. Gitu paling. Kalau itu ya. Tapi informasinya nih Mia ini nggak makan nasi ya? Gimana tuh ceritanya tuh nggak makan nasi tuh? Kan biasanya kan orang Indonesia kan makan nasi tuh nggak boleh tinggal ya gitu tuh. Gimana tuh? Kalau nggak makan nasi banget sih enggak juga. Cuman kan aku nurunin berat badan nih, dikurangin karbonya, diganti banyakin protein atau enggak buah sama sayur, dan ngurangin nasi juga. Ngurangin nasi juga ya. Ganti sama yang lain. Berarti benar-benar nggak makan nasi nih? Apa nasi merah gitu? Enggak sih, masih makan nasi juga, tapi porsinya dikurangin aja. Berapa tuh? 1 sendok? Secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Kenyang tapi ya. Alhamdulillah kenyang. Iya. Takutnya kan biasanya kan orang Indonesia kan gitu ya. Kalau nggak makan nasi kayaknya kayak nggak makan gitu. Iya benar-benar. Tapi sebelumnya nih Mbak Mia boleh ceritain nggak sih kan dapat medali emas nih ya? Gimana tuh kesannya gitu pas pertama kali? Sempat nggak nyangka juga sih pas mau final itu kan lawan tuan rumah kan. Yang ngelihat yang udah tuh kalau lawan tuan rumah agak berat gitu. Makanya dari ronde pertama sampai ronde akhir kita harus mendominasi pertandingan itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai final dan dapat emas pertama buat Banten. Rasanya gimana? Haru apa gimana? Rasanya seneng banget, ya gimana ya? Campur aduk. Iya benar. Tapi waktu di sana langsung disaksikan oleh ini ya. Pak Andika ya langsung ya. 2 kali Pak Andika nonton waktu semifinal, Semifinal tuh masih berlima tuh Kak tadinya. Muay Thai itu masih berlima yang lolos semifinal. Yang 4-nya tumbang, yang lolos aku sendiri. Terus pas finalnya Pak Andika datang lagi sama ibu, Guru Mia juga datang.
alhamdulillah semangat dari mereka nyampe Oh, ke ternyata Mia. ada semangat dari Iya. mereka juga ya, dari Pak Andika Dari dan sampai sang ketua istri. Pemprov Muay Thai Oh, juga oh. turun langsung dampingin di samping ring. Oh, langsung dampingin di Iya. samping ring. Jadi semangatnya makin Tambah semangat. tambah Walaupun gebu. Iya, walaupun supporter satu gor itu teriak Papua semua. Oh iya benar. Oh berarti Papua. sempat gugup nggak sih? Maksudnya ada rasa, aduh gimana ya? Sempet nggak Nervous sih? pasti. Oh, Pasti nervous ya. walaupun udah tanding berkali-kali tetap nervous. Tetap ya rasa nervous. Iya. Ya. Tapi ini yang lawan terakhir ini sulit juga ya, sulit Sulit tuan rumah sih, ini. karena tuan rumah kita harus benar-benar menang poin. Hmm. Kalau enggak KO gitu. Iya. Iya, kalau lawan tuan rumah harus kayak gitu. Tapi pas pengumuman bahwa Mia menang ini langsung Pak Andika itu langsung menyambut dengan saya lihat ya di videonya itu kayaknya mukanya juga langsung bahagia gitu ya, dan Mbak Mia di situ terlihat nangis ya. Iya benar, sedih ya Kak ya. Iya sedih. Soalnya kan waktu sebelum berangkat itu kan dibilangin sama ketua KONI Banten Ibu Hajarum ya, mau lengser, mau ganti ketua KONI Bantennya. Jadi diminta berusaha maksimal untuk hadiah buat ibu gitu terakhir gitu. Iya siap bilang kayak gitu. Ternyata pas ditonton 2 kali, ya alhamdulillah hasilnya maksimal juga. Benar-benar alhamdulillah ya. Jadi hadiah ini buat siapa nih Kak? Persembahan untuk banyak siapa? Banyak banget persembahannya banget ya. Di yang pertama buat keluarga dulu yang pertama, karena dukungan penuh dari keluarga itu dari pertama Mia latihan bela diri. Iya. Ngedukung terus, nggak pernah udah nggak usah latihan capek apa enggak gitu kan. Buat keluarga, yang kedua buat pelatih, pengurus KONI semuanya. Terus kan pas abis final besoknya Provinsi Banten ulang tahun kan Kak. Iya benar. Buat Provinsi Banten juga, buat Ibu Rumia juga hadiah terakhir. Terus nggak lama dari itu Kabupaten Serang juga ulang tahun. Ya, buat Kabupaten Serang juga dan semua ya. semua masyarakat Banten. Iya benar. Jadi harunya itu campur aduk juga ya. Tapi sebelumnya nih kalau boleh tahu nih, Mia ini dari keluarga atlet kah atau gimana nih Kak? Boleh ceritain nggak? Enggak sih, enggak atlet. Cuman bapak senang olahraga aja, sepak bola, voli gitu, kadang lari gitu. Bapak sih, cuman nggak sampai atlet. Nggak sampai atlet ya. Berarti Mia ini kan anak pertama ya dari 2 bersaudara. Kalau untuk adiknya sendiri sama kan? Adik aku basket sih. Oh, basket. Cuman nggak ditekunin banget karena sekarang udah kerja juga. Oh gitu, iya. Berarti hanya Mia aja ya. Ini dukungan dari orang tua juga bener-bener mendukung banget ya, maksudnya di atlet Muay Thai ini ya. Alhamdulillah. Rencana kedepannya apa nih? Ada progres lagi buat kedepannya untuk? Rencana paling deket sih pengen masuk SEA Games ya. Tapi kemarin sempat diundur karena pandemi. Semoga ada kelasnya 51 kg putri. Soalnya dari kemarin itu 2 kali SEA Games, yang belakangan ini, yang kemarin nggak ada kelas putri. Oh, nggak ada. Terus yang terakhir itu ada kelas putri, tapi cuma kelas 45 aja. Mudah-mudahan sekarang ada kelasnya dan dipertandingkan. Iya. Tapi latihan tetap jalan ya, masih ya? Iya, latihan masih jalan. Tapi awal-awal latihan itu sempat ini nggak sih, cedera? Pernah ngalamin nggak tuh? Kalau cedera berat enggak sih, paling lebam-lebam, bekas benturan gitu. Oh, di bagian mana aja? Kadang di tangan, kadang di kaki, muka sini, bibir pecah, udah sering. Kan kalau perempuan kan, apalagi perempuan ya, maksudnya lebih ke fashion itu kan mengutamakan lah ya gitu ya. Tapi nggak khawatir ya, maksudnya karena lebam-lebam begitu. Iya, emang resikonya kayak gitu. Resikonya gitu ya. Nggak ada rasa khawatir dan nggak mau, ya udahlah gitu, kayak gini. Enggak. Semua pekerjaan pasti ada resikonya. Oh, jadi sempat ngalamin di bibir juga. Iya. Apa itu bekas? Kena pukul, pecah, kena tendang, pecah ini. Gitu. Tapi kalau pas tanding alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Iya. Oh, itu pas kapan tuh kejadian itu? Pas latihan sparring sama temen gitu Kak. Sama temen tinju juga sparring gitu. Bekas sparring aja. Iya. Luka-lukanya. Luka. Tapi kalau sakit badan enggak ya? Ya paling pegel-pegel aja. Pegel-pegel aja. Iya. Siap. Takutnya kan sampai harus
pijat gitu enggak ya? Ya paling relaksin badan aja, massage kayak gitu. Oh, caranya kalau misalkan lagi badan nggak enak kayak gitu ya, relaksin badannya. Tapi kalau olahraga kecil-kecil juga sama? Lakuin juga kayak olahraga lari apa jogging gimana gitu sama? Iya, kalau kita kan programnya kalau pagi fisik di lapangan, kalau sore teknik gitu, teknik Muay Thai-nya. Sebelumnya emang bercita-cita jadi atlet nggak sih nih Mia nih? Apa pernah kepikiran nggak sih gitu sebelumnya saya ini mau jadi seorang atlet, saya mau jadi ini apa gimana? Enggak kepikiran sama sekali. Dari kecil tuh nggak ada kepikiran buat jadi. Iya. Jadinya pengen apa nih cita-citanya nih? Dulu pengen jadi guru sih. Oh jadi guru. Pengen jadi mulia juga ya cita-citanya. Terus kenapa nih berbelok nih? Belok ya, karena pas SMP itu ada ekskul silat ini kok kayaknya seru. Terus jarang juga kan kalau cewek-cewek mau ini apa namanya? Olahraga bela diri gitu. Iya benar, jarang juga. Kayak menantang, kayak tertantang gitu tuh Kak. Akhirnya ditekunin. Ya alhamdulillah mungkin di situ jalannya. Iya, berarti udah jadi guru tuh udah lupa lah ya. Udah nggak ada niatan lagi nih. Masih pengen jadi atlet. Masih pengen jadi atlet. Iya benar. Apa nih kesan yang paling Mia ingat nih waktu saat udah sepanjang perjalanan jadi atlet? Berapa lama sih jadi atlet? Udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya? Mulai bertanding tuh dari 2010. Oh dari 2010, udah lumayan lama ya. Ada nggak kesan paling menarik gitu? Yang masih diingat sampai sekarang? Kesan ya? Ya seneng aja sih berada di podium tertinggi. Seneng ngalahin orang-orang gitu. Oh iya. Ngalahin lawan. Seneng aja ya, maksudnya kesan yang paling diingetnya itu ya. Kalau lagi saat bertanding ada nggak tuh? Nggak. Saat bertanding pokoknya jangan sampai lengah aja, jangan sampai kita main jelek, walaupun misalkan kalah, aku juga pernah kalah, tapi jangan sampai misalkan, aduh tekniknya yang dilatih nggak keluar atau apa gitu. Iya benar, pasti ada gagalnya juga ya, pernah kalah ya. Pernah kalah. Gimana tuh Kak ceritanya, berapa kali kalah gitu, sampai pernah akhirnya kalah. Bisa dapetin emas nih sekarang? Pernah kalah waktu 2018 kalau nggak salah. 2017. Itu pas waktu itu main kelas 54 kg. Ketemu atlet NTT pas di final. Itu atletnya tinggi banget. Tinggi banget. Kalah jangkauan lah istilahnya. Gitu. Pas terakhir pengumuman pemenang aku kalah, dapat perak. Dari situ kayaknya aku harus jadi orang yang tinggi di kelasku. Ya udah aku nurunin berat badan, turun kelas di 51. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang di 51 emas terus. Iya. Udah berapa kali nih? Banyak ya. Aduh banyak. Sampai nggak kehitung ya. Porprov, waktu di Tulung Agung, Jakarta, Bogor, Prapon, sampai PON. Berarti masih mempertahankan di 51 ini ya? Iya, kelas 51. Berarti harus benar-benar mempertahankan berat badan juga dong. Iya. Apa tuh tipsnya tuh manfaat berat badan nih? Ya paling ngatur pola makan gitu. Sama biasanya kalau atlet pakai jaket sauna gitu kan biar cepat turun panasnya gitu ya. Keringetnya juga biar cepat. Oh iya benar-benar. Tapi selama melakukan diet nih, diet bukan sih namanya kalau kayak gitu? Iya. Diet ya. Diet. Sempet jenuh nggak sih maksudnya? Sempet lah Kak. Aku kan termasuk orang yang doyan jajan, doyan makan. Benar. Gitu. Apalagi kalau perempuan kan ngemil nahan nafsu itu kan susah, apalagi udah tahu makanan ini enak, makanan itu enak, harus diganti sama buah, harus diganti sama sayur. Berarti Mia ini nggak makan seblak ya? Kadang-kadang masih suka nakal sih. Masih suka nakal. Yang penting pelatih nggak tahu. Gitu. Soalnya saya paling nggak bisa banget nahan makan pedes tuh. Iya, Mia juga Kak. Mia juga suka pedes juga berarti. Terus gimana tuh cara nahannya tuh? Paling kalau masih agak jauh-jauh pertandingan kita masih suka makan. Cuman kalau udah deket-deket ya ditahan dulu lah gitu. Nanti habis bertanding baru balas dendam. Gitu. Baru balas dendam ya habis bertandingnya. Nanti baru ganti lagi pola makannya kayak gitu ya. Minum juga sama ya? Maksudnya nggak boleh minum yang
berasa gitu ya. Biasanya dikurangin sih kalau minum yang berasa atau yang manis-manis. Oh. Lebih bagus kan air putih, 0 kalori. Iya benar, air putih. Berarti kemana-mana bawa makanan sendiri dong kalau gitu ya? Nggak usah bawa makanan aja sekalian. Iya kan, apalagi kalau misalkan kemana-mana ngelihat makanan yang pedes. Sekarang kan jajanan-jajanan gitu banyak banget ya. Oh berarti itu benar-benar dikurangi ya. Harus tahan nafsu. Bukan nggak makan tapi dikurangin gitu. Dikurangi. Oh iya benar-benar. Wah menarik sekali ya Tribuners, Mia ini sampai menjaga pola makan juga karena untuk berat badan yang ideal ya kalau itu ya 51 kg ini ya. Oke Tribuners, jadi bincang-bincang sore kali ini bersama Mia Amalia ya. Kita juga mau tahu nih gimana sih harapan dari Mbak Mia sendiri dan kesannya untuk anak muda gitu, pesannya untuk anak-anak muda di luar sana yang mau jadi atlet, terutama perempuan ya, atlet Muay Thai ini. Apa nih Kak? Menurutnya sih jangan takut melakukan sesuatu selama itu positif. Mau itu bidangnya yang banyak ditekuni laki-laki kah atau banyak ditekuni perempuan kah, selama itu positif lakukan saja gitu loh. Dan konsisten. Konsisten itu ya yang terutama. Oke, terima kasih Tribuners. Begitu saja bincang-bincang sore kali ini bersama atlet Muay Thai asal Kabupaten Serang, Mia Amalia. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang sore selanjutnya.